Halo teman-teman semuanya, disadari atau tidak, banyak mesin motor rusak bukan karena motornya yang jelek, tapi karena salah memilih oli. Bahkan ada yang percaya semakin kental oli, maka itu akan semakin bagus. Nah, di video ini saya akan membahas tentang oli, walaupun tidak sepenuhnya dan tidak semuanya secara detail. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya ya. Biar motor teman-teman semuanya bisa awet. Kita akan membahas oli mulai dari fungsi, jenis oli, kode SAE, API, JASO, sampai memilih oli yang tepat untuk motor teman-teman semuanya. Masih banyak teman-teman yang menganggap oli itu tidak penting ya. Padahal sebenarnya oli itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari mesin itu sendiri. Oli adalah pelumas yang bersirkulasi di seluruh bagian mesin, yang fungsinya untuk mengurangi gesekan, mendinginkan mesin, membersihkan kotoran, mencegah karat, dan meredam benturan antar logam ya teman-teman. Karena mesin itu kan banyak komponen dibuat dari besi, baja, sampai ke aluminium, dan itu semua butuh yang namanya pelumasan. Lalu untuk jenis oli, umumnya yang berada di pasaran Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah oli mineral, yang kedua adalah oli semi sintetik, dan yang ketiga adalah oli full sintetis. Yang dimana semua oli ini, ketiga jenis oli ini diperuntukkan untuk kebutuhan mesin sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan ya. Nah, untuk yang pertama ada oli mineral. Saya ada contoh ini. Ini oli bawaan pabrikan ya. Ini oli mineral. Keuntungan dari oli mineral adalah harganya lebih murah. Kemudian kelebihannya cocoknya untuk dipakai di motor-motor keluaran lama ya. Lalu yang kedua ada oli semi sintetis. Contohnya seperti ini. Ini ada tulisannya jelas di sini, semi sintetik. Nah, ini untuk kelebihannya harganya relatif terjangkau. Kemudian daya tahan untuk perlindungannya pun lebih baik dari oli mineral. Kemudian untuk yang ketiga ada oli full sintetis. Nah, saya ada contoh yang ini. Nah, ini di sini tertulis oli full synthetic oil. Nah, untuk kelebihan oli full sintetis diantaranya adalah dia lebih tahan panas, kemudian umur pemakaian lebih lama, lalu cocok untuk perjalanan jauh. Namun di sini saya terangkan sekali lagi ya, saya di sini tidak merekomendasikan harus pakai oli ini, kalau sintetis pakai yang itu, harus semi sintetis pakai yang itu, tidak ya. Ini hanya untuk contoh saja, karena saya adanya oli yang ini. Untuk oli yang lain nanti bisa disesuaikan dengan apa yang tertera di kemasannya. Lalu di botol kemasan oli itu tertulis ada SAE, ada API service, ada JASO. Nah, pasti teman-teman yang belum tahu pasti bingung. Dan lebih ke tidak peduli ya dengan tulisan-tulisan yang tertera di kemasan botol oli itu sendiri ya. Karena sebenarnya tulisan-tulisan itu memberi petunjuk kepada kita kandungan apa yang ada di dalam kemasan botol oli tersebut.
Nah, untuk kode SAE ini yang ini ya teman-teman ya. Kode SAE adalah yang ini nih. 10W strip 30 atau yang ini 20W strip 40. Lalu untuk yang ini 20W strip 50. Nah, maksudnya apa itu, Mas? Nah, maksudnya teman-teman di sini ya. Angka 10 sebelum huruf W menunjukkan tingkat kekentalan oli pada saat oli dalam keadaan suhu dingin. Sementara huruf W ini adalah artinya winter, yaitu tanda kemampuan oli mengalir pada suhu rendah. Lalu yang angka 30 ini menunjukkan tingkat kekentalan oli pada saat mesin sudah panas atau bekerja pada suhu tinggi. Contohnya ya. Jadi saat oli ini dalam keadaan dingin, maka tingkat kekentalan oli ini ada di 10. Lalu saat mesin sudah dinyalakan, motor sudah berjalan, motor sudah panas, nah kekentalan oli akan berubah menjadi 30. Nah, kemudian akan memunculkan pertanyaan kenapa setiap di kemasan oli memiliki kode kekentalan yang berbeda-beda. Ini memiliki tujuan tersendiri, teman-teman ya. Untuk oli-oli yang memiliki kekentalan rendah, seperti ini contohnya, ini memang ditunjukkan untuk motor-motor keluaran terbaru ya. Karena motor-motor keluaran terbaru memiliki tingkat presisi dari mesin yang tinggi. Jadi dari antar komponen mesin seperti blok seher misalnya, itu memiliki presisi yang tinggi. Jadi dibutuhkan oli yang lebih encer agar oli ini bisa masuk secara sempurna, bisa melumasi mesin secara sempurna sampai ke celah-celah tersempitnya. Lalu untuk oli-oli yang dulu, untuk oli-oli motor yang dulu seperti ini contohnya, atau seperti ini. Ini kan tingkat kekentalannya tinggi ya, 20-50. Ini juga begitu. Ada di 20-50. Kenapa? Karena oli ini memang dibutuhkan untuk motor-motor keluaran terdahulu. Motor-motor bebek, motor sport-sport lawas. Kenapa demikian? Karena tingkat kepresisian dari motor lama itu tidak sepresisi motor-motor sekarang. Jadi, oli yang lebih kental ini juga digunakan untuk meredam getaran, meredam suara dari komponen-komponen mesin yang tingkat kepresisiannya masih lumayan rendah gitu ya teman-teman ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi biar kita nggak salah memilih oli. Lalu kemudian untuk kode API, sendiri ini ada API SJ, JASO MA, ada API SJ, ini ada API SG, kemudian ini ada API SE, lalu ini ada API SL. Lalu kenapa kode ini berbeda-beda ya teman-teman ya? Untuk kode API ini ada dua huruf berikutnya setelah API, yaitu ada S dan L. Lalu untuk dicontoh kemasan lain, itu ada ini ya, ada API SN garis miring CF. Nah, ini artinya beda ya teman-teman ya. Jadi untuk huruf yang S ini, sebagai tanda spark, yaitu busi. Dalam artian, oli ini diperuntukkan untuk mesin yang menggunakan bensin ya teman-teman ya. Lalu untuk yang kode ini, kode
SN garis miring CF. Nah, untuk CF-nya ini adalah C sebagai simbol dari kompresi, yang artinya diperuntukkan untuk mesin-mesin yang menggunakan kompresi, yang dimana mesin yang menggunakan kompresi itu adalah mesin-mesin diesel ya teman-teman ya. Tapi untuk oli ini bisa digunakan untuk mesin bensin dan juga untuk mesin diesel. Lalu untuk huruf setelah S, ini ada huruf L. Nah, ini nggak cuman L aja ya teman-teman ya. Beda kemasan, beda juga. Nah, contohnya untuk yang ini. Nah, ini setelah huruf S ada huruf. Nah, ini contohnya untuk yang ini. Setelah huruf S, di sini ada huruf E. Lalu untuk kemasan yang lain, setelah huruf S di sini ada huruf J. Lalu untuk contoh yang lain lagi, di sini ya teman-teman ya. Setelah huruf S ada huruf N. Ini beda-beda ya teman-teman ya. Untuk pembacaan huruf E, nah untuk pembacaan huruf E, huruf J, L, dan seterusnya, semakin maju hurufnya yaitu menuju ke abjad ya teman-teman ya. Semakin maju E, G, L, dan seterusnya, maka itu menunjukkan semakin bagus kualitas oli. Karena semakin maju berarti teknologi yang digunakan untuk membuat oli itu semakin maju mengikuti perkembangan yang ada ya teman-teman ya. Lalu untuk pembacaan yang berikutnya yaitu JASO MB ini teman-teman ya. Nah, ini kan ada tulisan JASO MB. Nah, untuk MB ini menunjukkan untuk sepeda motor kopling kering teman-teman. Makanya ini diperuntukkan untuk motor metik. Karena motor metik menggunakan kopling kering. Jadi untuk oli ini misalnya, ini tidak cocok kalau untuk digunakan ke kopling basah. Seperti motor-motor bebek, motor-motor sport, ini oli yang seperti ini tidak cocok. Yang cocok yang seperti apa? Yang cocok itu ini. Contohnya seperti ini ya. Ini JASO MA. Nah, MA di sini sebagai kode bahwa oli ini digunakan untuk motor berkopling basah. Contohnya motor bebek, motor sport itu tadi. Jadi kalau misalnya oli ini yang tertera di sini adalah JASO MA, lalu teman-teman gunakan untuk di motor metik, itu bisa, tapi kurang tepat ya teman-teman ya untuk penggunaannya. Lalu kemudian akan ada pertanyaan, berarti semakin tinggi atau semakin bagus kualitas oli, itu akan semakin bagus untuk motor saya. Itu kurang tepat ya teman-teman ya. Kita ambil contoh untuk merek yang ini ya. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya. Dengan kualitas oli yang tertera di sini, API SN dengan kualitas tinggi, JASO MA, yang dimana oli ini adalah oli full sintetis, maka oli ini tidak cocok digunakan untuk motor-motor keluaran lama ya teman-teman ya. Seperti contohnya Supra X125, Mega Pro lama, atau Supra Pit misalnya. Ini nggak cocok pakai oli ini teman-teman ya. Karena oli ini terlalu encer, itu yang pertama. Yang kedua, oli full sintetis itu tidak cocok untuk mesin keluaran tahun lama, karena motor-motor keluaran lama itu tidak sepresisi motor keluaran terbaru ya teman-teman ya. Artinya gini, motor keluaran tahun lama itu memiliki kerenggangan antar part yang tidak sebagus kerenggangan antar part keluaran motor-motor sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki motor keluaran lama,
menggunakan oli full sintetis dengan kekentalan yang seperti tertera di sini, motor akan mengeluarkan suara yang lebih bising daripada biasanya. Karena oli ini lebih encer dan oli ini diperuntukkan untuk motor-motor dengan tingkat kepresisian yang tinggi ya teman-teman. Tidak bisa disamakan dengan motor teman-teman yang keluaran lama yang memiliki tingkat kepresisian yang lumayan rendah. Lalu untuk oli yang seperti ini dengan kualitas oli APSJ, Jaso MA seperti ini dengan kekentalan seperti ini tidak cocok untuk keluaran motor-motor tahun-tahun terbaru ya teman. Jika oli dengan spesifikasi yang ada tertera di sini, lalu teman-teman menggunakannya untuk motor-motor keluaran sekarang, itu motor akan terasa berat. Lalu konsekuensi yang kedua adalah oli ini tidak akan mampu melumasi part-part yang ada di dalam mesin yang memiliki kepresisian lebih tinggi. Makanya jika teman-teman menggunakan oli dengan spesifikasi seperti ini untuk keluaran motor-motor tahun terbaru, itu kurang cocok teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tinggalkan di komentar oli apa yang teman-teman gunakan. Lalu bagi juga pengalaman teman-teman semuanya dengan oli yang teman-teman gunakan. Sampai jumpa di video berikutnya.